Perkenalkan, nama saya Viga Sukma Aji. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuahan sampai terbentuknya janin. Ovulasi adalah peristiwa yang dilepaskan ovum atau sel telur yang sudah matang dari ovarium. Nah, ovulasi umumnya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Nah, ini adalah gambar contoh ovarium. Lalu perjalanan dalam tuba falopi. Setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba falopi dan tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Nah, ini adalah gambarnya. Perjalanan sperma melalui ejakulasi dikeluarkan 40-150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba falopi untuk membuahi sel telur. Dengan berenang secara cepat, sperma dapat mencapai telur dalam waktu 30 menit. Nah, sperma dapat bertahan hidup selama 48-72 jam. Jumlah sperma yang dapat mendekati sel telur hanya berjumlah ratusan saja akibatnya adanya penghalangan yang berada di dalam saluran reproduksi wanita. Nah, ini adalah gambarnya. Fertilisasi. Sperma mengadakan penetrasi terhadap sel telur. Bila sel sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur pada masa subur, maka terjadilah proses pembuahan atau fertilisasi atau konsepsi. Nah, proses pembuahan yang terjadi dalam tuba falopi umumnya di daerah ampula atau infundibulum. Proses fertilisasi memerlukan waktu sekitar 24 jam. Fertilisasi. Ovum yang dilepaskan saat ovulasi dikelilingi oleh zona pellucida yang di luarnya ada sel yang membentuk corona radiata. Setelah terjadi pembuahan, zona pellucida mengalami perubahan sehingga tidak dapat ditembus oleh sperma yang lain. Nah, ini adalah gambar sperma menuju ke ovum. Pembelahan sel. Sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat, bertumbuh dalam pars ampularis tuba falopi menjadi beberapa sel, atau stadium morula. Nah, morula meninggalkan tuba falopi dan masuk ke dalam uterus itu 3-4 hari pasca fertilisasi, atau stadium blastula. Kadang-kadang karena sebab tertentu sel telur yang telah mengalami fertilisasi tetap berada di dalam tuba falopi, sehingga menyebabkan terjadinya keadaan yang membahayakan jiwa ibu, yaitu kehamilan ektopik. Ini pembelahannya. Implantasi. Setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel-sel telur terus membelah diri. Implantasi atau nidasi. Kontak antara zigot stadium blastokista dengan dinding rahim akan menimbulkan berbagai reaksi seluler sehingga sel trofoblast dapat menempel dan mengadakan infiltrasi pada lapisan epitel endometrium uterus. Tahap ini disebut sebagai implantasi atau nidasi yang terjadi kurang lebih 6 hari setelah konsepsi. Apabila sudah terjadi implantasi atau nidasi, maka baru dikatakan terjadinya kehamilan atau gravid. Hari keempat, intim blastokista telah sampai pada permukaan stoma endometrium. Hari ke-6, blastokista mulai masuk ke dalam stoma endometrium. Nah, hari ke-10, blastokista telah terbenam seluruhnya ke dalam stoma endometrium, sehingga tahap implantasi atau nidasi berakhir. Kaput janin terdiri atas korion, amnion, kantung kuning telur, alantois. Bagian korion nifili tetap berkembang yang kelak akan menjadi plasenta. Plasenta selain terdiri dari komponen janin juga terdiri dari komponen maternal yang disebut decidua basalis. Nah, selanjutnya adalah kromosom. Kromosom sel makhluk hidup yang memiliki inti sel atau nukleus. Pada inti sel terdapat jalinan seperti benang halus yang disebut kromosom. Nah, kromosom ditemukan pada awal abad ke-19.
merupakan struktur seperti benang pada nukleus sel ekariot yang nampak pada sel mulai membelah. Di sepanjang kromosom terdapat gen yang merupakan pembawa dan penentu sifat keturunan suatu makhluk hidup. Kromosom terdapat dalam nukleus atau inti sel kromosom, jalinan kromatin dalam inti sel yang berupa benang atau batang. Jumlah kromosom manusia itu ada 46 atau diploid. Manusia berasal dari persatuan antara dua gamet yaitu ovum atau sel telur yang berjumlah 23 dan spermatozoa 23 atau haploid. Jadi walaupun seorang anak mirip ayahnya, tetap saja setengah dari jumlah kromosomnya tubuhnya berasal dari ayah dan setengah dari ibunya. Skema penurunan sifat. Nah, tipe kromosom berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kromosom tubuh, autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh, dan kromosom kelamin, atau genosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina. Misalnya pada kromosom lalat buah, atau Drosophila melanogaster memiliki 4 pasang N kromosom, terdiri atas 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Bagian kromosom, satu kromosom terdiri dari 2 bagian. Sentromer disebut juga kinetochore, merupakan bagian kepala kromosom. Lengan ialah badan kromosom tersendiri mengandung kromonema dan gen. Pembawaan unsur pewarisan sifat yaitu gen. Gen itu merupakan rangkaian asam deoksiribonukleat atau DNA dengan panjang tertentu dan merupakan komponen kromosom. Gen tersusun atas daerah urutan basa nukleotida, baik yang mengkode suatu informasi genetik atau coding generation as action, dan juga daerah yang tidak mengkode informasi genetik atau non-coding generation as intron. Hal ini penting untuk pembentukan suatu protein yang fungsinya diperlukan di tingkat sel, jaringan organ, atau organisme secara keseluruhan. Nukleotida bentuknya bisa berupa DNA atau RNA. Beberapa organisme bersel tunggal seperti virus tubuhnya hanya terdiri dari DNA dan RNA saja. Nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Basa penyusun nukleotida biasanya adalah berupa purina atau pirimidina, sementara gulanya adalah pentosa atau ribosa, baik berupa deoksiribosa maupun ribosa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.